ngapain itu? Buang-buang duit gitu ya. Karena abang udah imanin itu, ini jawaban Tuhan gitu ya kan. Wah, abang di situ seneng banget gitu ya. Seneng banget. Masalahnya cuma bisa untuk 1 semester. Nah, sampai satu titik lah ya kan, ikutanlah UPTN. Nah, di UPTN ini, kembali ya, tadi yang abang bilang, abang tuh bukan orang pinter, gitu ya kan. Tapi abang itu kalau mau sesuatu dan kita tekunin dan kita sering sama Tuhan, pasti bisa, gitu ya kan. Nah, strategi kedua, nah ini mungkin ada rahasia juga ya. Kita kan, abang udah tahu kan, abang bukan orang pinter. Nah, ada rahasia kedua. Jadi rahasia kedua itu abang dapat waktu SMP. Jadi ada guru, dia bilang gini, kalau kamu nanti ikutan UPTN atau apapun ya kan. Jadi dari SMP itu udah dikasih tahu ada triknya. Jadi triknya apa? Jadi di zaman abang itu kalau misalnya ngisi kan soalnya ada 100 nih, ada 100. Kalau isi 1 poinnya 4. Kalau nggak diisi poinnya 0. Kalau salah minus 1. Iya. Minus. Clear ya? Jadi iya. Nah, setelah itu apa yang abang lakuin? Nah, karena abang bukan orang pinter, tapi juga abang udah prepare gitu ya kan, makanya abang selalu bilang, Pak, fail to plan, plan to fail gitu ya kan. Tapi abang nggak mau fail, makanya abang tadi yang buku itu, 15 buku itu, karena mereka selalu bilang waktu di orang-orang IMAP itu ngasih tahu, ujian-ujiannya itu biasanya dari yang dulu-dulu katanya kan. Abang langsung, oh iya ya. Jadi buku-buku yang dulu-dulu gitu ya kan, ujian-ujian UPTN yang dulu-dulu abang beli. Nah, itu yang mempelajari. Ya kan, pokoknya contoh soal doang. Setelah itu, abang combine dengan strategi yang dari guru SMP abang itu. Yang dia bilang bahwa kalau misalnya dia lanjutin, jadi kamu tahu ya, benar satu poinnya 4, nggak diisi 0. Kalau kamu salah ini 1. Nah, jadi strateginya gimana dia bilang? Kalau misalnya kamu sudah belajar, ada 100 soal misalnya, pastikan kamu itu bisa benar di atas 50% dulu. Jadi kamu isi, kan itu dibatasin jamnya kan, ada 1 jam kalau masalah gitu ya. Pokoknya kamu harus isi yang benar-benar kamu bisa dulu. Yang belum kamu bisa, lewatin aja. Karena apa? Kamu diburu waktu nih gitu ya kan. Ini bukan mau jelasain supaya benar atau salah. Kamu harus punya strategi. Oke. Nah, kalau misalnya ambil contoh 55% atau 60% lah kamu benar gitu ya kan. 40% lagi kan kamu masih belum diisi kan. Nah, jangan ada orang nggak diisi. Tapi kan 0 kan. Nah, sekarang nih guru jago emang. Kita main probabilitas. Wah, probabilitas gimana nih gitu ya kan. Kalau 40% atau 40 pertanyaan belum belum diisi, kamu belum nggak tahu, tapi kan kamu punya feeling mana yang paling mendekati nih dari pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah itu apa? 40 dibagi 4. Kan ada A, B, C, D. Ya kan? Jadi waktu itu kalau nggak salah sampai E kalau nggak salah ya. A, B, C, D, E. Ya kan? Nah, jadi 40 soal dibagi 5. Ya kan? Nah, 40 soal itu dibagi 5. Nah, apa yang dilakuin? Jadi kita main probabilitas. Katanya, kan? Kalau 40 dibagi 5, ya kan? Jadi masing-masing ada berapa coba? Jadi abang bagi 8 kan? 40 bagi 5. Ada 8. Jadi misalnya A 8. B 8. C 8. D 8. Jadi tau gak? Strategi yang bagus. Nah, jadi menarik dia bilang, kalau misalnya kamu bisa urutin itu, jadi kamu udah tahu dulu nih, oh kira-kira untuk pertanyaan ini kira-kira kayaknya A semua nih. Ya udah kamu tulisin aja A semua. Coba kamu bisa bayangin. Kalau kamu bisa setengah benar setengah salah, itu masih cover. Contohnya 8. 4 benar, 4 kali 4 berapa? 12. Salah 4. Dikurang 4. Berarti nilai kamu masih plus 12. Keren nggak? jadi dia bilang probabilitas ya kan? Nah, jadi dari 40% ini ada kemungkinan kamu masih bisa nambah nilai kamu gitu ya kan. Nah, akhirnya ya udah. Jadi abang ngelakuin hal itu. Jadi di saat abang
belajar yang 15 buku tadi, abang isi, ya kan? Setelah abang isi, udah itu pakai strategi itu. Nah kebetulan waktu itu abang ngambil IPC. IPC itu ada dua, IPA sama IPS. IPC. Apa ya? IPC itu Oh, gabungan, IPS. Chris. Campuran. Iya, Oh, IPA IPS, ilmu pengetahuan campuran. campuran. Betul. Nah jadi waktu itu abang mengambilnya itu satu di Unpad kalau nggak salah ya. Unpad ngambil akuntansi. Yang kedua abang ngambil teknik kelautan. Kedua itu di UPI doang, UPI bahasa Inggris, ya kan? Ketiga, abang ngambil teknik kelautan, karena waktu itu pengen. Beda-beda ya kan? bang, jurusannya ya? Beda-beda, karena IPC itu IPA sama IPS bisa digabung. Gak sejenis lagi. Gak sejenis kan? Iya. Yang ketiga IPC itu banget. mau ke Universitas Samratulangi di Manado ya. Manado. Ambil ya teknik mesin, teknik kelautan, aku lupa. Pokoknya ambil teknik ya kan. Ngambilnya berat banget. Nah, iya, karena dulu aku suka kimia ya kan. Dulu aku suka kimia. Nah, jadi tau nggak? Pas itu ujian, abang ingat ya? Ujiannya itu pas hari ulang tahun abang. Jadi ulang tahun itu 4 Juli kan. Nah, jadi abang berdoa juga, Tuhan, ini hari ulang tahun Tuhan. Tolong berikan aku mujizat Tuhan. Aku pengen lulus. Aku pengen kuliah, bukan pengen lulus. Aku pengen kuliah. Karena ingat tadi kamu bilang, kalau nggak di negeri, ya cari yang murah. Karena di negeri nggak mungkin. Ya. Nah, jadi setelah itu keluar dong, selesai kan? Karena IPC udah selesai ujiannya kan, udah ngobrol sama teman-teman gitu ya kan? Ngobrol sama teman-teman. Gimana? Lu isi nggak? Iya, gue isi segini. Lu Ron? Gue isi semua, gue bilang. Wah kaget teman-teman. Serius Ron, gue isi semua. Hebat banget lu Ron katanya. Lu tau kan salah gini? Oh, abang tenang aja. Iya, aku isi semua. Jadi abang isi semua. Serius, abang nggak ada yang nggak abang isi. Abang isi semua. Karena apa? Jadi kombinasi tadi, abang udah yakin 60%, abang udah isi. Ini bener. Karena apa? Memang ulangan kok. Ujiannya itu yang ujiannya itu adalah hasil-hasil yang abang pelajari dari 15 buku itu ada. Banyak keluar. Oh. Nah, jadi abang isi, udah. Setelah itu, ya udah. Nah, mungkin sedikit flashback ya. Jadi tau nggak? Jadi waktu itu kan kita belum lulus kan? UPTN itu belum lulus. Belum lulus SMA. Karena waktu itu kan belum penamatan. Nah, jadi ya ini cerita aja ya, gitu ya kan. Maksudnya ini kan masa lalu gitu ya kan. Jadi dulu itu balik lagi kan abang bukan orang yang pinter, abang juga ya bukan kategori orang yang quote unquote baik banget juga, enggak gitu ya kan. Nah, terus waktu itu kalau mau ikutan UPTN harus ada surat tanda bahwa jaminan kamu tuh lulus gitu ya kan. Nah, karena belum dapat ijazah kan. Nah, jadi waktu itu ada satu guru yang quote unquote gitu ya kan, bikin kita tuh jadi pilu juga sih ya, maksudnya. Jadi waktu itu pas kita mau antri, karena ada banyak. Rina juga ikut. Rina Limbong waktu itu ikut juga UPTN gitu ya kan. Terus ada beberapa teman abang, ya mereka ikutan juga UPTN gitu ya kan. Nah, jadi ya Rina termasuk orang yang pinter lah ya. Rina orang pinter gitu ya kan. Terus ada teman-teman abang orang-orang yang oke lah. Gitu ya. Nah, pas waktu kita mau minta surat untuk tanda bukti bahwa ya emang lulus kok, cuman belum dapat ijazahnya doang gitu ya kan. Jadi ada guru abang bilang, jadi abang antri kan, satu-satu kan harus ngadap gitu ya. Terus ditanya, itu bener si Roni mau ikutan UPTN? Ngapain itu katanya? Buang-buang duit itu kayaknya. Wah, buang-buang duit. Karena kan daftar kan. Buang-buang duit. Buang-buang duit, karena dia tahu lah, nggak lulus ngapain lah lu ikut-ikut. Tapi di situ abang, aduh lah, udahlah, nggak apa-apa lagi ya. Ngapain itu ikutan? Buang-buang duit itu katanya kan. Oh salah katanya kan. Aduh Tuhan. Cuman ya udahlah, abang ya udah. Halo Pak, gini-gini kan. Akhirnya diisi sama dia. Nah, masuk, dapat. Cuman abang dalam hati abang, ayolah Tuhan, yang penting ikutan aja dulu ya kan. Nggak tahu juga, yang penting pengen kuliah gitu ya kan. Nah, jadi setelah dapat itu, terus daftar ujian. Nah ini yang menarik. Jadi sambil nunggu tempat ujian lulus atau enggak itu, jadi kan kita belum tahu kan kapan lulus atau enggak gitu ya kan. Nah tapi yang menarik adalah di sembari nunggu itu abang tuh masih pengen tetap karena teman-teman abang tuh ke Unai semua rata-rata.
Unai. Lalu Unai itu kayak satu universitas yang nggak bisa abang hilangin dari ingatan gitu ya. Pertama teman-teman abang ke sana semua, yang kedua abang nggak tahu lulus atau enggak. Abang nggak tahu lulus atau enggak. Nah, jadi suatu kali di gereja waktu itu ikutan kelas apa ya? Ikutan master guide, Pathfinder kalau nggak salah ya. Atau pas PA, sorry pas PA. Nah pas PA itu ada yang ngomong gini, pendeta kalau nggak salah dia ngomong gini waktu itu. Sebetulnya kita bisa tahu kita mau kemana. Gampang. Wah gimana gue lagi kan? Jadi tinggal dibikin undi katanya. Jadi di Alkitab itu banyak hal-hal terjadi karena undi katanya kan. Diundi. Wah gimana diundi katanya kan? Diundi. Nah jadi kan waktu itu abang di persimpangan antara ke Unai karena nggak ada duit, ini lulus UPTN atau enggak juga nggak tahu juga kan. Tapi apa? Ya. Di Unai itu udah mau tutup untuk pendaftaran. Belum tutup gitu ya kan. Abang mikir gimana gitu ya kan. Akhirnya udahlah. Nah si orang ini pada saat di PA itu dia ngasih tahu, dia bilang gampang kok. Pokoknya kamu tulis aja apa yang kamu harapkan. Kamu tulis misalnya. Saya ada 4 nih. Ada dua pilihan misalnya. 2 pilihan ini kamu tulis aja. Misalnya pilihan A ada 2 taruh, pilihan B ada 2 juga. Masukin ke kayak arisan aja gitu. Masukin ke arisan. Nah, tapi kamu berdoa dulu. Misalnya kamu berdoa, Tuhan, tolong tunjukkan saya bakal pilih yang mana Tuhan. Kau tunjuk yang mana. Nah, kalau misalnya setelah kamu berdoa, terus kamu kocok, yang keluar adalah pilihan A, berarti kamu harus ikut ke situ. Ya, itu dari Tuhan berarti ya. Nah, waktu itu abang mikir gitu ya kan, gimana nih? Mungkin abang bisa coba untuk apa? Untuk masuk Unai atau luar gitu ya kan. Jadi tahu sebelum ada hasilnya gitu ya kan. Karena abang mikir, wah Tuhan kan Maha tahu gitu ya kan. Setidaknya melalui ini kejawab gitu ya kan. Ya udahlah. Yeah. Tahu nggak? Abang akhirnya buat. Bikin kocok. Abang tulis Unai 2 kertas, abang masukin ke gelas. Non Unai, di luar Unai ya kan. Di luar. Abang masukin 2 kertas juga. Abang berdoa, Tuhan, tolong tunjukkan jalan. Kasih tahu aku harus kuliah di mana Tuhan. Ya kan? Terus yang menarik ya, yang ajaib. Bang kocok kan? 1, keluar. Unai. Unai ya kan? Wah, kok Unai ini? Nah, setelah itu apa? Masuk lagi nggak Bang? Masuk lagi. Kocok lagi. Oh. Jadi harus kocok lagi. Jadi kan sekarang probabilitasnya makin kecil dong yang Unai kan? Ya. Nah, abang kocok lagi, keluarin lagi. Tahu nggak? Jawabannya apa? Unai lagi. Unai lagi. Wah, abang mikir, Tuhan ini gimana Tuhan bilang ya kan? Tapi karena abang udah imanin itu gitu ya kan, bahwa itu suara dari Tuhan. Di situ mulai abang tuh kayaknya aku harus ke Unai gitu ya kan. Ini jawaban Tuhan gitu ya kan. Aku ngomong sama orang tua, Pak aku pengen ke Unai. Bapak tuh selalu bilang, gak ada duit. Mau duit dari mana? Pendaftaran segini, ini segini. Wah, dari situ abang kayak, pokoknya abang imani, Tuhan aku pengen kunai, Tuhan aku pengen kunai, aku pengen kunai. Meskipun masih pending untuk jawaban lulus atau enggak ya kan. Nah, sampai satu titik, abang ada namburu abang, anaknya itu tunai. Terus dia mungkin lihat gitu ya kan, dia kebetulan dekat rumah juga ya kan, di daerah apa namanya, waktu kami dulu tuh tinggal di Jegonewah. Jadi abang mainlah ke rumah namburu abang, ceritain gitu ya kan, namburu aku sebetulnya pengen tunai gitu ya kan, tapi nggak ada uang gitu kan, bapak gini ceritain lah kan. Terus ya namburu pun gimana ya Romnya, namburu pun punya anak ini untuk apa namanya, untuk kuliah gitu ya kan, tapi gini aja, kalau kamu udah ini, coba ada namburu uang ini 50.000, dikasihnya 50.000 kan. Kenapa namburu? Jadi uang pendaftaran itu kamu bisa beli formulir pendaftaran. Jadi kamu isi aja dulu katanya. Kamu isi aja dulu. Setelah itu kamu isi, kamu kembaliin, kamu kasih tahu sama bapak. Pak, aku udah daftar nih Pak, aku udah isi. Jadi kalau mau kuliah atau enggak ya terserah, yang penting kamu udah isi formulir pendaftaran dulu. Tahu nggak? Dari uang namburu itu, abang pergilah kan ke Unai, tanya-tanya ya kan, beli formulir pendaftarannya, abang isi semuanya, setelah isi, udah kasih,
bawa yang kopinya, itu pulang ke rumah. Nah di rumah, abang ceritain sama bapak, Pak, ini aku udah daftar, gini-gini, perlu pendaftaran. Wah, di situ tuh kayak stres juga ya kan, mungkin aku jujur aja, aku udah kayak gila gitu ya kan. Kayak orang gila tuh gini, gue tuh pengen kuliah itu doang, pokoknya mau di Unai kayak mau di mana gitu ya kan, pokoknya pengen kuliah. Tapi yang penting kuliah, Grit. Tapi masalahnya ini Tuhan udah jawab lewat kocokan. Lewat kocokan Unai gitu ya kan. Ngomong-ngomong ya, itu kocokan itu bisa berlaku nggak sih buat cari pasangan hidup? Kayaknya boleh juga. Bener loh. Masukin X, Y, Z, terus siapa ini? Bener loh ya kan. Jadi ya itu yang abang lakuin waktu itu ya, quote unquote, karena abang ya percaya imanin aja gitu ya kan. Karena ya jujur aja gitu kan, dari probabilitas nggak mungkin juga kan tiba-tiba dua-duanya gitu ya kan. Tapi karena abang udah berdoa, dua-duanya Unai, ya abang imanin gitu ya kan. Nah setelah abang isi pendaftaran itu, udah kasih sama bapak tuh mulai kayak ngeliat anakku tuh kasihan gitu ya. Karena abang berpikir gini, salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan memang kuliah, pendidikan gitu ya. Nggak ada cara lain gitu ya. Jadi abang pokoknya pengen kuliah itu doang. Tapi karena yang tadi udah jawabannya Unai gitu, abang jadi pengen, aku pengen ke Unai gitu ya kan. Nah, jadi akhirnya bapak waktu itu, ya pokoknya orang tua ya, sama bapak itu, mungkin mama juga bilang, kasihan anaknya. Jadi kayak abang kayak orang stres lah pokoknya, kayak orang kayak depresi lah gitu ya kan. Karena teman-teman abang tuh kalau ditanya mana ke Unai, udah pasti jawabannya tuh udah tahu. Lu mau kemana? Ke Unai. Lu mau kemana? Ke Unai. Gitu. Kalau abang ditanya, gua nggak tahu mau kuliah di mana gitu ya kan. Jadi kayak nah, di hari-hari mau deket-deket penutupan itu akhirnya mama bapak itu dia bilang gini, Ron, bapak ada uang, tapi cuma bisa 1 semester. Ya, bayar untuk 1 semester. Artinya apa? Kalau kamu, jadi syaratnya gitu, kita akan daftar ke Unai. Wah, abang di situ seneng banget gitu ya kan, seneng banget. Kita akan daftar ke Unai, tapi masalahnya cuma bisa untuk 1 semester. Setelah itu nggak tahu, kita lihat aja. Sama, kamu di sana bisa student labor, jadi bisa kamu kerja sambil kerja, ya kan? Kalau misalnya kamu kerja, itu bisa ngebantu untuk uang kuliah, untuk next semester. Nah, yang kedua syaratnya, kalau ada fail 1 aja mata kuliah, kamu berhenti kuliah. Artinya kita nggak bisa lanjut. Di situ abang berdoa, Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya apa? Abang daftar di Unai. Daftar. Tapi abang lulus. Tapi abang lulus nggak yang nah, di itu dia. Itu dia makanya kan. Nah, jadi sebelum kelulusan itu diumumkan, Unai itu udah mau tutup. Jadi abang harus milih sebetulnya. Ini strateginya waktu itu tuh, sehingga akhirnya orang-orang ya udahlah masuk Unai dulu. Nah abang akhirnya masuk Unai dulu deh. Tapi ke pengumuman belum diumumin. Nah jadi abang daftar ke Unai, abang bayar juga untuk 1 semester ya, karena waktu itu bapak bilang adanya cuma 1 semester doang. Nah jadi pada saat abang ikutan ospek, iya kan? Jadi udah dimulai lah ya, masuk Unai, ospek. Nah di ospek itulah tau nggak? Tiba-tiba ada pengumuman. Lulus atau enggak? Lulus atau enggak? Lulus. Lulus ya. Berarti strateginya pas. Nah itu dia. Strateginya udah benar tuh. Strateginya bener. Lulus abang gitu ya kan. Nah entah di UPI bisa masuk bahasa Inggris, atau di Samratulangi untuk yang kelautan kalau nggak salah, teknik mesin kelautan. Lupa lah bang, teknik mesin kelautan ya. Di Unai jurusan apa bang? Di Unai jurusan akuntansi. Oh. Akuntansi. Nah, jadi pas waktu dengar kelulusan itu, abang di UPI ya, waktu itu emang gimana ya? Ya nggak mau juga sih gitu ya kan, karena waktu itu, aduh, aku bukan pengen bahasa Inggris, pengennya ya akuntansi atau ya IPA gitu ya kan, kimia. Nah waktu itu yang jebol itu yang di Samratulangi gitu ya kan, itu yang benar-benar abang pengen. Nah abang pengen pergi waktu itu memang. Aduh, udahlah, abang pengen pergi gitu. Kenapa? Karena uang kuliahnya, aduh, benar-benar gratis tuh. Gratis tuh.
Gratis. Jadi nggak bayar, gratis nggak bayar, Bisa. karena kan negeri. Lulus UPTN Oh, waktu itu. Oh. Jadi gratis, nggak bayar. Jadi Ah. kalau bayar pun waktu itu uang pendaftar, berapa? 200 ribu. Bayangin dari 3 juta UNAI waktu itu 3.500.000 ke 200 ribu, bayangin. Siapa nggak ngiler kan? Aduh, aku bilang ya kan, aku bisa bantu bapakku, aku bisa ini, pokoknya aku mikir. Nah, cuman waktu itu bapak bilang, udah kamu di UNAI aja. Yang penting kamu belajar aja. Karena apa? Bapak tahu orang-orang yang lulusan UNAI yang kemarin yang kita cerita ya, yang tadi kita cerita, orang-orang yang lulusan UNAI, kalau dia sungguh-sungguh, pasti dia jadi orang. Jadi bapak tuh punya keyakinan di situ, gitu ya kan? Maksudnya dia punya keyakinan karena lihat teman-temannya yang lulusan UNAI adalah orang-orang yang berhasil, gitu ya kan? Dia bilang udahlah, daripada apa? Kamu ke Manado sana, bapak juga nggak tahu, nggak bisa ngawasin, gitu ya kan? Nggak tahu kira-kira kamu tuh di sana siapa yang ngawasin, kamu tinggal sama siapa, quote-unquote Manado katanya kan, dia juga nggak tahu. Gitu. Jadi udah akhirnya abang putusin, udah, dan orang tua putusin, udah kamu di UNAI aja. Akhirnya disitulah dimulainya kehidupan abang di UNAI, gitu ya kan. Tapi ada yang menarik nih, waktu SMA uang untuk bayar untuk ujian IPC PTN, karena abang lulus masuk koran, bayangin loh Fer, abang masuk koran ya kan. Roni Lingga, wah itu masih disimpan, tapi nggak tahu sekarang ya kan udah hilang. Roni Lingga lulus gitu ya kan, diumumin di radio, wah itu bener-bener luar biasa lah gitu ya kan. Nah di sekolah abang waktu itu yang lulus uang ujiannya diganti dan namanya ditampang di sekolah SMA. Wah, bangga banget. Bangga banget kan? dong. Bangga banget loh, ya kan? Bukan orang pinter, terus orang nggak ikutan bimbel, ya kan? Nggak ikutan bimbel, bukan orang pinter juga bang, tapi abang bisa lulus. Lulus. Jadi ada 4 orang yang lulus tuh abang, si Roy Nainggolan ada, terus Dewi Pakat, Lalahi, dia pinter banget. Yang akhirnya masuk UNAI juga. Terus satu lagi ada si Lastri Simbolo. Jadi di yang 4 lulus ini 2 nggak ambil, yaitu abang sama Dewi Silalahi. Saudaranya Kartini, tau nggak? Nggak tahu. Nggak ya. Jadi Dewi Silalahi sama abang lulus juga, tapi abang dan dia masuk UNAI. 2 lagi mereka ambil ke Sumatera sana. Ke USU. Bagaimana caranya Bang Roni bisa kuliah di UNAI? Apa aja yang dilakukan? Pasti jaga malam itu. Aduh. Hari pertama itu mengerikan.